Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Tips membuat selai nanas untuk kue nastar, dari mulai memilih nanasnya, menghaluskan, dan bagaimana cara memasaknya agar warnanya cantik tidak kehitaman. Begini bahan dan cara membuatnya. Tips pertama, gunakan nanas yang tidak terlalu matang ya, atau kulitnya belum berwarna kuning semua. Di sini saya gunakan 2 buah nanas yang saya timbang beratnya 540 gram. Kenapa saya memilih nanas yang warnanya belum kuning semua? Karena nanas yang warna kulitnya sudah kuning semua banyak kandungan airnya. Untuk rasanya mungkin lebih manis ya kalau nanas yang warna kulitnya udah kuning semua, tapi kita memasaknya jadi lama ya teman-teman karena banyak mengandung air. Nah, tips kedua, untuk menghaluskannya saya menggunakan parutan keju seperti ini ya teman-teman, agar teksturnya lebih kasar dan tidak banyak mengeluarkan air. Cara memarutnya, di bagian yang keras itu, yang tulang nanasnya itu di bawah ya teman-teman, jadi tidak mudah patah saat diparut nanasnya ya. Jangan khawatir ya teman-teman, memarut nanas menggunakan parutan keju seperti ini. Gak usah takut tangannya terluka, karena parutan keju tidak setajam seperti parutan kelapa ya teman-teman. Menggunakan nanas yang tidak terlalu matang dan memarutnya menggunakan parutan keju adalah trik agar airnya tidak terlalu banyak dan serat-seratnya bagus ya teman-teman. Karena makin halus teksturnya nanas saat dihaluskan itu akan menghasilkan banyak air ya, apalagi kalau pakai nanas yang warnanya sudah kuning semua atau nanas madu ya teman-teman. Oke, kelar juga nih marut nanasnya. Kerjaan itu harus dinikmati, dibawa happy ya teman-teman, karena kalau hati senang saat mengerjakannya, rasa lelah nggak akan terlalu terasa ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat untuk tekstur nanasnya seperti ini ya teman-teman. Tuh ya, ini kasar ya teman-teman, ini bagus banget, cocok banget menghaluskan seperti ini untuk isian selai nastar ya teman-teman. Sekarang langsung aja kita masak. Untuk memasaknya gunakan wajan atau teflon anti lengket ya teman-teman. Agar selai nanasnya lebih wangi, di sini saya tambahkan 2 ruas jari kayu manis dan 3 cengkeh ya teman-teman. Tips ketiga, di sini kita masak dulu nanasnya sampai airnya menyusut dan kering ya teman-teman. Gunakan api sedang untuk memasaknya dan sesekali diaduk agar tidak gosong di bagian bawahnya ya teman-teman. Sangat terlihat jelas di sini reaksinya dari si nanas itu enggak heboh meletup-letup ya teman-teman, karena di sini belum dimasukkan gulanya ya teman-teman. Walaupun ini nanas yang tidak terlalu matang, untuk aromanya ini wangi banget ya teman-teman, karena dikasih aromatik tadi ya seperti kayu manis dan cengkeh. Karena air nanasnya sudah kering, di sini saya tambahkan untuk gulanya sebanyak 150 gram, dan untuk mengurangi rasa asamnya saya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kita aduk lagi sampai tercampur rata dan gulanya larut. Lihat teman-teman, saat gula dimasukkan ini akan berair lagi ya, air dari gulanya. Jadi bisa kita bayangkan ya, kalau gulanya dimasukkan di awal bersamaan dengan nanas, itu airnya akan banyak banget dan kita memasaknya lama. Dan satu lagi, dia akan meletup-letup heboh ya teman-teman. Jadi ngeri-ngeri gitu ya masaknya, ke ciprat-cipratan dari air letupan nanas itu ya teman-teman. Tuh ya teman-teman, kelihatan airnya banyak ya. Kalau kamu mau untuk selai buat makan roti,
Kayak gini udah cukup ya, masih ada air-air gulanya sedikit, udah bisa diangkat. Tapi karena ini buat isian selai nastar, saya memasaknya sampai airnya benar-benar kering ya teman-teman. Itu tips yang berikutnya agar nastar tidak retak selain adonan kue nastarnya yang terlalu kering. Isian selainya juga berpengaruh ya teman-teman. Kalau memasaknya kurang kering, nanti nastarnya akan retak ya. Nah, ini kelihatan teman-teman tuh ya, ini airnya sudah benar-benar kering ya. Ini udah bisa kita angkat ya teman-teman. Oke, kita matikan aja api kompornya. Ini dia selai nanas untuk nastarnya ya teman-teman. Lihat teksturnya, serat-seratnya sangat terlihat jelas, dan ini sangat cocok untuk isian nastar ya teman-teman. Warnanya juga cantik, ini juga kering ya. Dan untuk rasanya tadi udah saya cobain, manis asemnya seger, pas banget ya. Untuk berat nanas 540 gram dengan gula 150 gram. Ini bisa awet hingga 1 tahun loh teman-teman. Caranya masukkan ke dalam wadah tertutup dan simpan di dalam freezer. Oke teman-teman, demikian tips dari saya cara membuat selai nastar yang benar dan enak. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.